Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OSIS SMP Negeri 10 Kota Probolinggo. Saya Diana Novaning Tias. Saya Zahra Cintia Laksana. Di sini kami sebagai koordinator bidang SRA atau Sekolah Ramah Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang telah diterima masuk SMP Negeri 10 Probolinggo tentunya bahagia, senang, gembira yang nantinya dapat belajar di sekolah dengan penuh harapan dan cita-cita sesuai dengan harapan anak-anakku semuanya. Tentunya tidak kalah penting dengan harapan orang tua kalian masing-masing menjadikan anak-anak yang soleh-soleha dapat meraih cita-cita sesuai yang diinginkan. Anak-anakku semuanya sungguh senang dan berbahagia bisa bersama-sama di SMP Negeri 10 Probolinggo sebagai warga sekolah yang dapat menempa berbagai ilmu pengetahuan yang ada di sekolah SMP Negeri 10 Probolinggo dengan segala kehidupan, dengan segala aktivitas yang ada di sekolah yang tentunya telah menjadikan suatu tata tertib, suatu aktivitas atau kegiatan yang harus diikuti bersama. Pada kesempatan ini, sebelum saya memaparkan lebih lanjut tentang SRA, Sekolah Ramah Anak, perkenalkan saya Ibu Eni Sulistiawati, mengajar PPKN. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 10 Probolinggo. SRA atau Sekolah Ramah Anak merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari yang mencakup seluruh warga sekolah SMP Negeri 10 Probolinggo yang dimulai dari awal masuk sekolah hingga selesai atau berakhirnya kegiatan belajar di SMP Negeri 10 Probolinggo. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan apakah itu SRA. SRA atau kepanjangan dari Sekolah Ramah Anak merupakan suatu wadah atau lingkup pendidikan yang menyertakan siswa seluruhnya, kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, bersama Bapak Ibu guru pengajar, bersama para staf tata usaha, bersama Bapak Kepala Sekolah khususnya yang menjadikan pemimpin di SMP Negeri 10. Berikut tidak kalah pentingnya dengan peran serta orang tua atau wali murid dengan komite sebagai pendukung segala kegiatan di SMP Negeri 10 Probolinggo. Anak-anakku semuanya sungguh berbahagia dapat bersama-sama menuntut ilmu di SMP Negeri 10 Probolinggo, yang nantinya kalian akan mengenal lebih jauh tentang berbagai aktivitas yang dilakukan di SMP Negeri 10, khususnya Sekolah Ramah Anak. Tadi saya kemukakan bahwa Sekolah Ramah Anak menyertakan seluruh siswa tanpa kecuali dengan segala kemampuan yang dimiliki, dengan segala talenta yang menjadikan
tumbuh kembangnya siswa melalui pembelajaran dalam proses pengembangan tumbuh pada siswa semuanya. Anak-anakku semuanya, betapa pentingnya kalian mengetahui sekolah ramah anak. Tentunya ketika kalian belajar di SD sudah mengenal, bahkan tidak asing dengan istilah sekolah ramah anak. Begitu pula dengan jenjang berikutnya, yaitu di SMP Negeri 10 Probolinggo. Sekolah ramah anak tadi dikemukakan dalam video ini. Kakak kelas kalian, khususnya OSIS, yang tengah berperan memaparkan berbagai aktivitas sekolah ramah anak di SMP Negeri 10, mulai dari kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, kemanusiaan, kegiatan menempa jiwa patriotisme, kegiatan bermusyawarah, yang terakhir adalah tidak kalah pentingnya adalah kegiatan kegotong royongan. Bersama kita pasti bisa. Itulah moto SMP Negeri 10 pun juga bagian dari SRA. SRA adalah menerima sepenuhnya segala yang dimiliki oleh para siswa yang tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Namun kita tetap mencapai satu tujuan, visi dan misi SMP Negeri 10, yakni diantaranya unggul dalam prestasi dan berbudaya lingkungan. Inilah yang menjadikan pentingnya kita mengenal lebih jauh sekolah ramah anak di SMP Negeri 10 dengan tidak mendiskriminasikan, dengan tidak melakukan atau didapati perbuatan-perbuatan perundungan atau istilahnya no bullying. Namun demikian, perlu diketahui bahwa SRA di SMP Negeri 10 penuh dengan rasa kasih sayang, rasa seia sekata, rasa solidaritas yang tinggi, rasa bersosialisasi dengan sesama, dan memperhatikan lingkungan sekitar. Tidak ada perundungan atau no bullying, tidak ada tindak kekerasan, tidak ada diskriminasi, istilahnya seperti itu, sehingga anak-anak semuanya nyaman belajar di SMP Negeri 10. Ibarat guru tenang, siswa senang, orang tua bahagia. Itulah moto kami di SMP Negeri 10 Kota Probolinggo dengan mengetengahkan sekolah ramah anak, pemenuhan terhadap hak-hak siswa, perlindungan sehingga kenyamanan dalam belajar dijamin sepenuhnya. Demikian beberapa contoh kegiatan-kegiatan atau cuplikan video tentang implementasi sekolah ramah anak. Anak-anakku semuanya, walaupun saat ini di masa pandemi COVID-19 tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar. Walaupun belajar dari rumah, tetap kalian bisa berdampingan dengan keluarga, khususnya pada orang tua. Siswa akan senang belajar di rumah, melakukan segala kegiatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan senang di rumah, sampai insya Allah COVID-19 berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka bersama-sama dengan teman-teman kalian, bermain, belajar bersama, dan menempa ilmu pengetahuan sebaik mungkin. Demikian anak-anakku semuanya, saya ucapkan
Selamat berbahagia, selamat bergabung dengan SMP Negeri 10 Probolinggo. Nah, inilah bagian dari kegiatan di SMP Negeri 10, yakni Sekolah Ramah Anak. Demikian anak-anakku semuanya, semoga apa yang saya paparkan ini ada guna dan manfaatnya. Insya Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu
tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak, menuju Indonesia layak anak. SOP yang pertama, tidak melakukan perundungan atau bullying. Berikut contoh poster yang menjelaskan tentang bullying. SOP yang kedua, saling ramah kepada sesama warga sekolah. SOP yang ketiga, memiliki hak yang sama dalam hal apapun. Memiliki hak yang sama dalam belajar atau bermain. SOP yang keempat, memiliki akhlak yang mulia. Contohnya beribadah, bimbingan mental, dan saling tolong-menolong. SOP yang kelima, menerapkan program 6S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan salim. SOP yang keenam, tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan. Misalnya, tidak membeda-bedakan antara kakak kelas dan adik kelas dalam hal kedisiplinan. Tidak membeda-bedakan dalam hal fisik atau lainnya. SOP yang ketujuh, saling tolong-menolong antar sesama warga sekolah. Contohnya menolong teman yang sakit. SOP yang ke-8, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Misalnya, mengikuti organisasi OSIS dan mengikuti organisasi pramuka. SOP yang ke-9, tidak melakukan kekerasan fisik. Contohnya tidak berkelahi dengan teman. SOP yang ke-10, memiliki kemampuan tersendiri. Contohnya memenangkan lomba Diksun Mama. Memenangkan lomba PMR. Memenangkan lomba cipta puisi. Memenangkan lomba cerdas cermat PPKN. Memenangkan lomba GPPKP.
memenangkan lomba storytelling, memenangkan lomba opsi, memenangkan lomba karate, memenangkan lomba literasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.